Shalom. Dengan sukacita pada pagi atau pada hari ini saya berjumpa dengan saudara GPI Yesus Kristus dan ministry yang ada di Timika yang digembalakan oleh hambanya Pendeta Morris Sorulona Baban dan juga Carla Pangke. Dan sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Roh Kudus Engkau ada bagi kami, ada dalam rumah kami masing-masing. Dimanapun kami duduk mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah ini, Roh Kudus ada pada kami. Amen. Dan kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Tuhan untuk kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan, diminta oleh Gembala Saudara Pak Pendeta Morris Sorulo untuk menyampaikan firman pada hari ini untuk GPI Yesus Kristus Timika dan juga untuk ministry. Dan biarlah semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amen. Saya secara pribadi mengikuti selalu kegiatan saudara, baik melalui media, baik pun melalui bicara langsung kepada Gembala Saudara Pak Morris. Oleh karena saya dulu sampai sekarang tetap bersahabat dan katakanlah sebagai kakak atau kakak pembimbing untuk Saudara Morris. Sekalipun sekarang tentu saya tidak lagi terlalu banyak harus mengarahkan segala-galanya, karena beliau sudah sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bahkan terus terang aja saya belajar mengikuti apa yang dia lakukan. Untuk itu Tuhan dimuliakan. Baik, kekasih Tuhan, mari kita buka kitab kita dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-31 sampai 51. Mari kita buka kitab kita sama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-31 sampai 51. Saya mengajak pria baca ayat 31 atau ayat-ayat yang ganjil, wanita baca 32 atau ayat-ayat yang ayat genap. Jadi kita baca berganti-gantian. Oke ya Bapak Ibu, dengan segera kita baca. Dimulai oleh pria, dimulai oleh bapak-bapak yang di rumah masing-masing. Semua membaca, keluarkan suaranya. Semua sudah siap. 1, 2, 3. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu, sebab untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menanggap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ya, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan
sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang ubahnya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ya, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok paras. Ya, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan mengambil kepalamu dari tubuhmu. Ya. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, Ya. dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Yes. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ya, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya lah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Lalu Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Amin. Amin. Yang berbahagialah mereka yang membacakan dan yang merenungkan akan firman Tuhan. Salam. Salam. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang kita baca dalam ayat ini adalah satu cerita yang begitu populer di dalam Alkitab, yang dimana hampir semua kita mendengarnya. Ada banyak cerita dalam Alkitab, Bapak Ibu yang saya kasihi, dan salah satu cerita favorit adalah ayat ini. Bahkan hampir tidak diceritakan baik di sekolah minggu, di ibadah-ibadah youth, dan juga di ibadah raya seperti kita pada saat ini. Oke. Apa yang kita baca adalah suatu peristiwa yang dicatat oleh Alkitab dan buku-buku agama lain, juga dicatat oleh sejarah Israel, Arab dan Filistin, bahwa memang peperangan Israel dan Filistin yang diwakili Goliat dan Daud benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Peperangan Filistin versus Israel, dan Saul sebagai rajanya, dan Goliat mewakili Filistin, saudara yang kasih nama Tuhan. Dan pada masa itu di mana
dari pihak Filistin membuat suatu tawaran dan berkata, tidak perlu semua tentara, semua bangsa ikut berperang, tetapi biar pahlawan saja atau pemimpin perang saja. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang terjadi? Goliat mengatakan, jadi saya saja sebagai pemimpin perang dari Filistin. Siapa dari antara kamu? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, orang Israel tidak ada yang berani tampil karena mereka tahu Goliat yang begitu gagah perkasa dan terlatih sedemikian rupa membuat Israel begitu terpojok. Saul pun merasa ciut hatinya dan cemas yang mencekam. Oke, sampai Daud tiba di peperangan untuk membawa bekal makanan kecil untuk abang-abangnya yang sedang di dalam peperangan. Ayah Daud berkata kepada Daud, yaitu Isai, berkata kepada Daud, bawalah makanan ini. Lihatlah abangmu, kakak-kakakmu sedang berada dalam peperangan, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dan kau bawa ini makanan. Dan Daud bukan masuk di dalam barisan tentara. Daud bukan ikut sebagai orang yang mau berperang, saudara yang kasih nama Tuhan. Nah, tetapi dia ada di sana, dia membawa makanan-makanan itu untuk abang-abangnya tadi, saudara yang kasih nama Tuhan. Nah, dan dia mendengar, saya ulang, dia mendengar bahwa Goliat mengecam, Goliat mengumpat, Goliat, saudara yang kasih nama Tuhan, meremehkan Israel, bangsa Tuhan itu. Saya ulang, Israel terpojok, tidak ada satupun yang dapat berani menghadapinya. Termasuk Saul begitu ketakutan sampai Daud berada di sana. Dan waktu Daud ada di sana, saudara yang kasih nama Tuhan, hatinya terpancing, tergelitik. Hatinya panas. Haleluya. Dia mengatakan, kenapa dia harus mengecam umat Tuhan? Kenapa dia harus meremehkan umat Tuhan? Maka Daud mengatakan, aku bisa mengalahkannya. Amin. Wow. Salam. Orang melihat wajahnya masih remaja, pipinya kemerah-merahan, sama seperti pipi daripada ibu gembala saudara dulu waktu kuliah. Saya adalah dosennya. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih seperti wajahnya Hosanna Nababan itu, kau lihat. Amin. Jadi pipinya kemerah-merahan, saudaraku. Dia berkata, aku bisa mengalahkannya. Amin. Dan abangnya bilang, aku tahu kejahatan hatimu, kau tidak bisa mengalahkannya. Nah, tapi perkataan itu sampai kepada Saul. Maka Saul berkata, panggil dia, siapa yang bisa mengalahkan itu? Maka Daud datang. Saya mau katakan kepada saudara, Daud penuh dengan roh Tuhan. Amin. Maka Tuhan memakai dia. Amin. Dengan imannya, Amin. dengan roh yang ada pada dia. Amin. Dia mengatakan, aku bisa mengalahkannya. Amin. Saudara yang saya kasihi, Tuhan hari ini butuh orang yang bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Amin. Yang dengan iman mengalahkan segala musuh, segala raja-raja yang berkuasa di dunia ini. Amin. Mengalahkan dalam nama Yesus. Peperangan bukan soal pedang, tetapi peperangan adalah di dalam roh. Haleluya. Amin. Kita tahu saat ini apa yang sedang dihadapi oleh dunia, oleh Indonesia. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dunia hari ini 2,5 juta sudah kena. Hampir 300.000 orang meninggal dengan COVID-19. Sangat menakutkan. Ya, orang-orang di Jakarta seperti kami pada saat ini, saya sudah 2 bulan lebih tidak keluar rumah, praktis tidak keluar rumah. Pelayanan di mana-mana harus diberhentikan. Oke, bukan itu yang penting. Yang penting adalah, dengar baik-baik, Tuhan membutuhkan, mencari seseorang yang dapat, yang tidak takut menghadapi musuh. Amin. Yang tidak takut kepada segala kekuatan kuasa kegelapan. Ya. Tidak takut kepada
roh-roh jahat, Amin. tidak takut kepada setan-setan, Amin. kepada suami-suami, tidak takut. Amin. Oleh karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada pada dunia ini. Amin. Daud tiba di peperangan, dia mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Amin. Dia bukan pecundang, melainkan adalah pemenang. Amin. Katakan, saya bukan pecundang, Saya bukan pecundang, tetapi pemenang. tetapi pemenang. Baik, saudara yang saya kasihi, tema khotbah kita hari ini mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Amin. Mari kita ngomong sama-sama. 1, 2, 3. Mengubah Kekalahan menjadi kemenangan. Haleluya. Amin. Saya berdoa, siapapun di antara saudara hari ini, bahwa kita bersama dengan roh yang luar biasa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Amin. Saya ajak saudara membaca ayat 32. Bagaimana kita mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kita baca ayat 32, 1 Samuel 17, 32, 1, 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, Janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia hambamu ini. akan pergi melawan orang Filistin itu. Amin. Amin. Apa yang diucapkan oleh Daud, dia tidak berbicara dari akalnya, dia tidak bicara dari kehebatan manusianya, Ya. tetapi ini adalah kata-kata iman. Amin. Katakan kata-kata iman. Kata-kata iman. Katakan bahasa iman. Bahasa iman. Bagaimana kita mengubah kekalahan menjadi kemenangan, hadapilah dengan iman. Amin. Aminnya kurang mantap. Amin. Itu Bapak itu belum amin. 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 Haleluya. Daud tidak sekedar mengandalkan pengalamannya. Ya. Daud tidak juga mengandalkan fasilitasnya. Ya. Namun dia mengandalkan imannya. Amin. Kemenangan terletak pada iman. Amin. Perbedaan pemenang dengan pecundang terletak pada iman. Amin. Amin. Salam. Shalom. Semua jemaat GPI Yesus Kristus Timika dan yang mendengarkan firman ini, kau dengar baik-baik. Di manakah letaknya kemenangan? Kemenanganmu bukan terletak dalam kepintaranmu, dalam ijazahmu, dan juga dalam fasilitasmu. Tapi kemenangan itu terletak pada iman. Amin. Saudara melihat hari ini, saya ulang kembali situasi yang ada. Orang begitu takut, orang begitu khawatir, begitu luar biasa. Dan tetapi orang-orang beriman, mereka tetap menang karena lebih daripada pemenang. Amin. Saya ulang, jadi perbedaan pemenang dengan pecundang pada imannya. Ngomong pada imannya, Pada iman. pada kepercayaannya, Pada kepercayaan. keyakinannya. Keyakinannya. Salam. Salam. Iman, percaya, dan keyakinan itu harus menjadi satu kesatuan. Amin. Ada seringkali iman kita, sebenarnya iman kita pasti benar, Ya. tapi percaya kita seringkali tidak benar, keyakinan kita tidak benar. Nah, jadi iman, percaya, dan keyakinan itu harus menyatu dan nampak di mana? Nampak di dalam paradigma kita, dalam kata-kata kita. Katakan amin. Amin. Nah, saudara saya kasihi, saya ulang kembali pada imannya. Iman itu sesuatu yang sangat luar biasa. Iman itu hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Dalam segala apapun, hubunganmu dengan Tuhan adalah iman. Amin. Dengan sesama, hubungan utamamu adalah kasih. Oleh karena kau beriman. Amin. Saya ulang, kasihmu kepada istrimu, kepada suamimu, kepada semua teman, oleh karena kau dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Nah, saya kembali, jadi iman yang luar biasa. Saya teringat di dalam Matius pasal yang ke-8, saudara bisa membukanya, di mana seorang perwira memiliki pembantu, dan pembantunya ini sakit keras. Dan dia berkata kepada Yesus, saudara yang kasih nama Tuhan, Yesus, datanglah ke rumahku, karena hambaku sakit menderita lumpuh kasihan. Yesus berkata, iya, aku akan datang.
Maka perwira ini berkata begini, Tuhan, gak usah kau datang, ucapkan aja. Oleh karena semua yang kau ucapkan terjadi. Maka ayat yang ke-10 saya ajak, Matius 8 ayat 10 dan 13, firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Di dalam Alkitab, kata iman pertama ditulis adalah ayat ini, ayat yang ke-10. Yesus berkata, saudaraku, bahwa sesungguhnya iman sebesar ini belum pernah aku jumpai. Maka dia berkata, pulanglah dan jadilah sembuh. Amin. Salam. Salam. Saya ingin Bapak Ibu kau mengangkat tanganmu. Semua yang ada di rumah jemaat, kau angkat tangan. Dengar baik-baik. Pulanglah dan tinggallah dengan sembuh. Amin. Dengan sehat. Amin. Imanmu menyembuhkanmu. Amin. Saudara yang saya kasihi, satu lagi adalah seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Dia beriman. Katakan, dia beriman. Dia beriman. Haleluya. Maka dia berkata, kalau aku pegang jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara yang saya kasihi, dia dengar baik-baik. Masalahnya bukan dipegang jubah, tapi masalahnya adalah di iman. Amin. Saya ulang, di iman. Amin. Masalahmu bukan soal khotbah siapa. Masalahmu bukan soal kau ibadah di mana, tetapi masalahnya hari ini adalah soal iman. Amin. Katakan iman. Iman. Maka wanita yang pendarahan itu, dia berjuang sedemikian rupa, dan dengan iman dia pegang puncak jubah daripada Yesus, dan seketika itu pendarahannya berhenti. Dan Yesus berkata, bagaimana? Aku, ada yang memegang aku, ada yang menjamah aku, karena aku merasakan ada kuasa yang keluar daripadaku. Maka wanita itu datang dengan gemetar, dengan ketakutan. Tapi Yesus berkata, jangan takut engkau hai anakku, karena imanmu menyelamatkan dan menyembuhkan engkau. Amin. Salam. Shalom. Hadapilah segalanya dengan iman. Amin. Kekalahanmu akan diubah oleh Yesus yang kepadanya kita beriman menjadi kemenangan. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita baca ayat yang ke-33 dan 34 dari ayat ini. 33 dan 34. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang ia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Maka Daud berkata kepada Saul, hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Nah, saudara kasih nama Tuhan, saya mau persingkat cerita ini. Daud berkata, Saul berkata, kau tidak mungkin mengalahkannya, kau masih begitu muda. Sedangkan Saul sejak dari muda sudah menjadi, sedang Goliat sedang dari muda sudah menjadi tentara, dan biasa memegang pedang yang sedemikian rupa. Saudara saya kasihi, kalau saudara punya kesempatan meneliti, yaitu Saul itu memegang tombak itu, kalau dilemparkan kurang lebih bisa 60 km kecepatannya. Salam. Lah, kau mengerti itu? Maka itu pada saat itu adalah bagaikan alat senjata peperangan yang paling canggih. Surah Al-Baqarah. Oke, kembali. Nah, tetapi Daud berkata, hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba. Maka datang singa beruang ingin menerkam kambing domba daripada hamba-Mu ini, maka aku biasa menangkapnya, aku menghajarnya. Haleluya. Amin. Yang kedua, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Oke,
Kalau kau hari ini ada halangan-halangan, itu adalah menambah iman. Amin. Saya katakan halangan menambah iman. Amin. Ngomong sama-sama, halangan menambah iman. Halangan menambah iman. Ngomong sama temannya, halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Halangan menambah iman. Halangan menambah. Amin. Amin. Tantangan itu menambah iman. Amin. Saul menjadi penghalang untuk Daud. Saul mengatakan tidak mungkin kau bisa mengalahkannya. Ya. Namun kau dengar, bagi orang beriman selalu menerima tantangan menjadi bahan bakar menyalakan iman. Amin. Haleluya. Kalau kita baca ayat 35 sampai 37, kita mengerti di sana. Akhirnya Saul berkata ayat 37, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Mari kau angkat tanganmu. Tuhan menyertai engkau. Amin. Amin. Tuhan menyertai keluargamu. Amin. Tuhan menyertai gerejamu. Amin. Oh, dengan iman, tantangan yang kau hadapi dengan baik-baik, Tuhan menyertaimu. Saya mengerti GPI Yesus Kristus Timika sedang membangun semua gereja. Ada tantangan, ada halangan pada saat ini. Tapi kau dengarkan baik-baik, Tuhan menyertaimu. Amin. Bagi orang beriman, halangan itu menambah iman. Ya. Bagi orang beriman, halangan itu memperkuat iman. Bagi orang beriman, halangan itu, saudara yang kasih selamat Tuhan, membakar iman. Amin. Shalom. Shalom. Saya ulang, membakar iman. Amin. Jadi iman kita itu harus dibakar sampai keluar lebih murni dari emas. Amin. Tantangan itu meledakkan iman. Amin. Tantangan itu alat membangkitkan iman. Amin. Saya berdoa hari ini supaya tantangan tidak melemahkanmu, tetapi tantangan mengaktifkan iman. Amin. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saya ulang, mengaktifkan iman. Amin. Katakan sama temanmu, tantangan mengaktifkan iman. Tantangan mengaktifkan iman. Katakan corona mengaktifkan iman. Corona mengaktifkan iman. Itu suara Bapak itu kurang kencang. Ayo ngomong 1, 2, 3. Corona mengaktifkan iman. Amin. Kau beri tepuk tangan untuk Tuhan. Terimalah tantangan yang memperbesar imanmu, sehingga imanmu bereaksi mengalahkan kekalahan dan kau menjadi pemenang. Amin. Dengar baik-baik. Siapkan diri. Saya ulang, siapkan diri dalam iman. Anda akan mengalami kekalahan menjadi kemenangan. Amin. Mari kita ngomong sama-sama kata-kata ini. 1, 2. Siapkan diri dalam iman. Anda akan mengalami kekalahan menjadi kemenangan. amin. Amin. Jadi akan mengalami kekalahan menjadi kemenangan. Amin. Ayat 38 sampai 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirat kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saul, Bapak Ibu, Saul. kau lihat Saul beritikat baik, coba memberikan pakaian perang kepada Daud. Tetapi Daud waktu memakainya canggung, tidak pas. Dia berkata, Bapak, aku tidak bisa memakai ini, nggak pernah aku mencobanya. Kau dengar baik-baik. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi. Salam. Cara iman bekerja. Amin. Ngomong sama-sama, cara iman bekerja. Cara Haleluya. iman bekerja. Saya ulang, Saul punya itikat baik, mau membantu dengan cara perang dunia, dengan cara dunia. Kau dengar, ada banyak orang ingin membantu, menolongmu dengan cara dunia. Saudara sekarang lagi bangun gereja, ada orang banyak ngomong ini itu lain sebagainya. Kau mesti berdoa. Pak Gembala, Pak Morris, Carla harus berdoa. Jangan cara dunia. Amin. Saya ulang, ada di antaramu hari ini jangan cara dunia. Tetapi juga kau dengar baik-baik, jangan takabur, jangan sombong. Ya, kau harus mendengar betul apa kata Tuhan. Amin.
cara iman bekerja adalah caranya Tuhan. Amin. Daud tidak biasa pakai dengan cara dunia. Dia biasa melangkah dengan iman, Amin. dengan firman, Amin. dengan urapan. Amin. Anda mau mengalami kemenangan dari Tuhan? Amin. Anda mau diberkati oleh Tuhan? Amin. Kau mau melihat anak-anakmu diberkati oleh Tuhan? Amin. Jangan pakai konsep dunia. Haleluya. Amin. Ngomong sama-sama. Jangan pakai konsep dunia. Mana hukumnya? Ayo. Jangan pakai konsep dunia. Haleluya. Amin. Dia selalu punya cara. Amin. Amin. Aminnya kurang mantap. Amin. Tuhan selalu punya cara. Amin. Amin. Kau bisa mengangkat tangan semua yang ada di rumah, Bapak Ibu, semua angkat tanganmu. Katakan, jangan pakai cara dunia. Jangan pakai cara dunia. Tuhan selalu punya cara. Amin. Kau masih mengangkat tangan, dengar baik-baik. Cara Tuhan yang paling umum kita terima adalah melalui doa, puasa, melalui iman, firman, dan pelayanan. Amin. Saya ulang, cara Tuhan selalu kita terima waktu kita datang doa puasa. Kita terima melalui firman, melalui urapan, melalui pelayanan. Di sana Tuhan menjawab kita. Saya ulang lagi, jangan pakai konsep dunia. Haleluya. Amin. Amin. Dengar baik-baik. Salam. Salam. Haleluya. Izinkan. Amin. Izinkan Tuhan bekerja melalui iman. Roh Kudus bekerja melalui iman. Dan Roh Kudus punya cara mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Oh, demi nama Yesus. Haleluya. Kita masuk ayat yang ke-48 dan 49. Mari. 48-49 firman Tuhan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 48 itu menarik perhatian saya. Ketika orang Filistin itu bergerak, katakan bergerak, maju melalui Daud. Nah, Daud bukan sekedar bergerak, tetapi berlari. Ngomong berlari. Dengar baik-baik. Kau mau menang? Saya ulang tanya, kau mau menang?